Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to back my YouTube channel. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bahaya filsafat dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Apakah sekularisme termasuk bahaya filsafat? Inti dari paham sekularisme menurut Al-Nabhani 1953 adalah pemisahan agama dari kehidupan. Sedangkan menurut Nasiwan, sekularisme di bidang politik ditandai dengan 3 hal, yaitu yang pertama, pemisahan pemerintahan dari ideologi keagamaan dan struktur eklesiastik. Yang kedua, ekspansi pemerintah untuk mengambil fungsi pengaturan dalam bidang sosial dan ekonomi yang semula ditangani oleh struktur keagamaan. Yang ketiga, penilaian atas kultur politik ditekankan pada alasan dan tujuan keduniaan yang tidak transenden. Awalnya, sekularisme memang hanya berbicara hubungan antara agama dan negara. Namun dalam perkembangannya, semangat sekularisme tumbuh dan berbiak ke segala lini pemikiran kaum intelektual pada saat itu. Sekularisme menjadi bahan bakar sekaligus sumber inspirasi ke segenap kawasan pemikiran. Paling tidak ada 3 kawasan penting yang menjadi sasaran perbaikan sekularisme. Pengaruh sekularisme di bidang akidah. Al-Wajri memberi contoh penentangan para pemikir barat terhadap paham keagamaan yang paling fundamental di bidang akidah adalah ditandai dengan munculnya berbagai aliran pemikiran seperti pemikiran Marxisme, eksistensialisme, Darwinisme, Freudianisme, dan sebagainya yang memisahkan diri dari ide-ide metafisik dan spiritual tertentu termasuk gejala keagamaan. Pengaruh sekularisme di bidang pengaturan kehidupan. Pengaruh dari sekularisme tidak hanya berhenti pada aspek yang paling mendasar atau akidah, tetapi terus merambah pada aspek pengaturan kehidupan lainnya dalam rangka untuk menyelesaikan segenap persoalan kehidupan yang akan mereka hadapi. Sebagai contoh sederhana yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut. Bidang pemerintahan. Dalam bidang pemerintahan yang dianggap sebagai pelopor pemikiran modern dalam bidang politik adalah Niccolo Machiavelli yang menganggap bahwa nilai-nilai tertinggi adalah yang berhubungan dengan kehidupan dunia dan dipersempit menjadi nilai kemasyhuran, kemegahan, dan kekuasaan belaka. Menurut Nasiwan, agama hanya diperlukan sebagai alat kepatuhan, bukan karena nilai-nilai yang dikandung agama itu sendiri. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, muncul tokoh besarnya seperti Adam Smith yang menyusun teori ekonominya berangkat dari pandangannya terhadap hakikat manusia. Smith memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, egoistis, dan mementingkan diri sendiri. Smith menganggap bahwa sifat-sifat manusia seperti ini tidak negatif, tetapi justru sangat positif, karena akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Setiap orang yang menginginkan laba dalam jangka panjang atau artinya serakah, tidak akan menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. Bidang sosiologi. Dalam bidang sosiologi muncul pemikir besarnya seperti Auguste Comte, Herbert Spencer, Emile Durkheim, dan sebagainya. Sosiologi ingin berangkat untuk memahami bagaimana masyarakat bisa berfungsi dan mengapa orang-orang mau menerima kontrol masyarakat. Sosiologi juga harus bisa menjelaskan perubahan sosial, fungsi-fungsi sosial, dan tempat individu di dalamnya. Bidang pengamalan.
Dalam pengamalan agama pun ada prinsip sekularisme yang amat terkenal, yaitu paham pluralisme agama, prinsip kebebasan, yaitu negara harus memperbolehkan pengamalan agama apapun atau dalam batasan-batasan tertentu. Yang kedua, prinsip kesetaraan, yaitu negara tidak boleh memberikan pilihan suatu agama tertentu atas pihak lain. Yang ketiga, prinsip netralitas, yaitu negara harus menghindarkan diri pada suka atau tidak suka pada agama. Pengaruh sekularisme di bidang akademik. Di bidang akademik, kerangka keilmuan yang berkembang di Barat mengacu sepenuhnya pada prinsip-prinsip sekularisme. Hal itu paling tidak dapat dilihat dari kategorisasi filsafat yang mereka kembangkan yang mencakup 3 pilar utama pembahasan, yaitu filsafat ilmu, filsafat etika, filsafat estetika. Dapat disimpulkan bahwa sekularisme telah hadir di dunia ini sebagai sebuah sosok alternatif yang menggantikan sepenuhnya peran Tuhan dan aturan Tuhan di dunia ini. Bagaimana umat Islam seharusnya dan sekularisme? Seiring dengan proses penjajahan yang mereka lakukan, ide-ide sekularisme terus ditancapkan dan diajarkan kepada generasi muda Islam. Pandangan Islam terhadap sekularisme ditandai dengan firman Allah dalam surat Al-Insan ayat 2-4. Ayat tersebut memberitahu dengan jelas kepada manusia, mulai dari siapa sesungguhnya pencipta manusia, kemudian untuk apa pencipta menciptakan manusia hidup di dunia ini. Bagi mereka yang berpendapat bahwa jalan menuju kepada petunjuk Tuhan itu boleh berbeda dan boleh dari agama mana saja, sebagaimana yang diajarkan dalam prinsip pluralisme, maka hal itu telah disinggung oleh Allah dalam firman-Nya surat Al-Imran ayat 19 dan 85. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 256 menjelaskan tidak adanya paksaan untuk masuk Islam. Perintah untuk masuk Islam secara keseluruhan juga bukan merupakan pilihan bebas, sebab ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala jika kita mengambil Al-Qur'an secara setengah-setengah. Ditandai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 85. Keharusan adanya pihak yang mengatur, yaitu penguasa negara yang bertugas menerapkan Al-Quran dan Sunnah. Hal itu diperkuat dalam surat An-Nisa ayat 59. Selain itu juga ada pembatasan dari Allah SWT bahwa yang berhak untuk membuat hukum hanyalah Allah SWT. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 57. Oleh karena itu, tugas manusia di dunia hanyalah untuk mengamalkan apa-apa yang telah Allah turunkan kepadanya, baik itu menyangkut urusan ibadah, akhlak, pemerintahan, ekonomi, sosial, pendidikan, dan sebagainya. Terhadap mereka yang terlalu khawatir terhadap penerapan syariat Islam dan menganggap akan membahayakan kehidupan ini, maka cukuplah adanya jaminan dari firman Allah SWT dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, sekian video saya kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.